semuanya, perkenalkan saya Indra Permana Putra dari Administrasi Bisnis Universitas Padjadjaran. Di sini saya akan menjelaskan salah satu subsektor dari industri kreatif, yaitu subsektor game development. Sebelum ke pembahasan tentang apa itu subsektor di game development, marilah kita untuk mengenal apa itu dari industri kreatif terlebih dahulu. Industri kreatif adalah industri yang berasal dari bakat seseorang, kemampuan, dan pemanfaatan kreativitas untuk menciptakan lapangan kerja baru dan menambah nilai ekonomi. Industri ini terdiri dari 17 subsektor, mulai dari kuliner, fashion, musik, dan ke-14 subsektor lainnya. Setelah kita melihat penjelasan dari industri kreatif secara umum, selanjutnya kita akan membahas salah satu subsektor dari industri kreatif, yaitu subsektor game development. Apa sih subsektor game development itu dan bagaimana sih potensi yang ada di Indonesia? Lanjut saja ke pembahasan berikutnya. Industri kreatif subsektor game development merupakan salah satu subsektor yang mendapat perhatian besar. Subsektor ini berkembang dengan sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Terdapat beberapa ruang lingkup dalam industri game development ini. Di antaranya itu perancangan game. Tahap ini melibatkan konseptualisasi dan perancangan awal game, termasuk cerita, karakter, lingkungan, dan mekanika gameplay. Tim perancang game bertanggung jawab untuk membangun konsep yang menarik dan juga inovatif. Ruang lingkup yang kedua ada pengembangan game, di mana setelah perencanaan awal, tim pengembangan game mulai membuat prototipe dan mengembangkan game secara keseluruhan, mengatur pemrograman, animasi, grafis, suara, dan elemen lainnya yang diperlukan untuk menciptakan pengalaman bermain yang lengkap. Ruang lingkup selanjutnya yaitu dari pengujian ataupun game testing. Tahap pengujian ini sangat penting dalam industri game development karena untuk memastikan kualitas, kinerja, dan stabilitas permainan. Tim pengujian melakukan pengujian fungsionalitas, keandalan, dan kesesuaian permainan dengan platform yang dituju. Mereka juga akan melaporkan bug dan masalah jika ada yang ditemukan dalam suatu game. Selain ketiga ruang lingkup yang sudah dijelaskan, game development juga memiliki ruang lingkup lainnya, dimulai dari grafika dan visual, pengembangan audio, pemasaran, distribusi, serta monetasi. Potensi dalam industri kreatif subsektor game development sangatlah besar, terutama setelah munculnya game-game yang bisa dimainkan dalam mobile device seperti PUBG, Free Fire, Mobile Legends. Game-game tersebut juga sering adanya turnamen-turnamen berskala global maupun skala nasional. Jumlah gamers di Indonesia bahkan di dunia sangatlah tinggi juga. Di dunia bahkan mencapai 3 miliar orang. Dan di Indonesia juga menempatkan diri sebagai negara ketiga dengan jumlah gamers terbesar di dunia. Sekarang, para game development berusaha untuk sebaik mungkin membuat game supaya bisa menguasai pangsa pasar yang ada. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, subsektor game development sangat berkembang di industri global maupun di Indonesia. Sangat menarik jika kita melihat salah satu subsektor ini dari salah satu perusahaan yang ada di Indonesia yang sudah sukses, yaitu dari perusahaan Digital Happiness. PT Digital Semantika Indonesia atau lebih biasa dikenal dengan Digital Happiness merupakan perusahaan asal Bandung yang bergerak di dalam industri kreatif bidang game developer. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2012. Digital Happiness terkenal dengan gamenya yang mengangkat budaya Indonesia, yaitu dari game Dreadout. Game Dreadout ini merupakan game horor yang mengangkat hantu-hantu khas Indonesia, diantaranya seperti pocong, sundel bolong, genderuwo, dan kuntilanak. Game ini memiliki pendekatan interaktif dan teka-teki dengan karakter yang kuat dalam game
yaitu Linda yang merupakan salah satu siswa SMA di dalam gamenya. Untuk distribusi dari game Digital Happiness, perusahaan menggunakan Steam, PlayStation, Xbox, dan platform digital lainnya. Sedangkan untuk komersialisasinya, Digital Happiness menggunakan sosial media seperti YouTube dan Instagram, juga bekerjasama dengan komunitas, konten kreator, dan juga bekerjasama dengan platform digital seperti GOG dan Epic Game Store. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang kreatif, inovatif, dan tentunya melek teknologi, kita seharusnya bisa untuk mengembangkan industri kreatif ini, terutama dari subsektor game development ke ranah yang lebih baik lagi. Marilah kita secara bersama-sama untuk mengembangkan industri kreatif supaya bisa membantu dari perekonomian Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.